anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pasti luar biasa ya. Nah, hari ini kita mau mengadakan ibadah untuk pembukaan tahun ajaran baru serta pembukaan Papan Kris 2020. Tapi sebelumnya untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita pujikan bersama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi Wulandari. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk kami sama-sama menyiapkan hati kami untuk pembukaan tahun ajaran baru 2020 serta pembukaan Papan Kris tahun 2020. Dan Bapa, bila sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau siapkan setiap hati kami, sehingga kami boleh benar-benar merasakan firman-Mu, kami boleh benar-benar merasakan Engkau hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sukacita sekali saat ini Bu Dewi bisa kembali menyapa kalian di acara ibadah pembukaan Papan Kris tahun 2020. Tema Papan Kris tahun ini adalah Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi yang kreatif bagi Indonesia. Memang rasanya agak sedikit berbeda ya Papan Kris tahun ini. Biasanya kita bisa bertemu dengan kelas-kelas yang lain untuk melakukan kegiatan Pekan Pendidikan Kristen ini dengan euforia yang luar biasa, ya kan? Kita ada pramuka juga harinya sama, bulannya sama di bulan Agustus, 17 Agustus juga sama. Tapi Tuhan izinkan di tahun ini kita menjalaninya dengan lebih sederhana. Tapi jangan sampai yang sederhana itu menghilangkan makna betapa Tuhan mengasihi kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Jadi saksi yang kreatif bagi Indonesia. Itu yang diinginkan dari renungan pekan pembukaan pendidikan Kristen tahun 2020 ini. Dasar Alkitab kita akan baca bersama-sama, kalian baca ya, kalian buka di dalam Kejadian 1:26 sampai 28. Udah bacakan dengan cepat saja buat kalian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28, Allah memberkati mereka, Bu Dewi ulang, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Allah mengucapkan, menciptakan firman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah satu ayat penciptaan yang Allah sabdakan, yang Allah berikan anak-anak kepada kita. Dari sabdanya, dari perkataannya, melahirkan atau menciptakan manusia dan seluruh memberikan nafas hidup, memberikan kehidupan di bumi ini, dan manusia diberikan kuasa untuk menguasai. Nah, kata kreatif anak-anak, kalau Bu Dewi lihat tadi kata kuncinya ada di kata kreatif ya. Kata kreatif itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti seperti ini. Memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Ya, tadi kita udah baca tuh ayatnya. Jadi Allah kita itu kreatif anak-anak. Kalau menurut pengertian KBBI ini, ada daya cipta, ada kemampuan menciptakan. Nah, Bu Dewi akan hubungkan dengan kitab di dalam Amsal 8 ayat 12 sebagai pegangan kita juga pada saat ini. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Apa hubungannya Amsal ini dengan Kejadian anak-anak? Hubungannya kita akan coba uras sedikit saja. Nah, di dalam Kejadian Allah memberikan sebuah kuasa untuk kita ini sebetulnya juga memiliki daya cipta dengan kreatif yang Tuhan taruh di dalam diri kita, anak-anak. Nah, kreatif yang Tuhan taruh di dalam diri kita ini ternyata rahasianya ada di Amsal 8 ayat 12. Allah memberikan hikmat, dan di dalam hikmat yang Tuhan taruh di dalam manusia itu terkandung di dalamnya kecerdasan dan pengetahuan serta kebijaksanaan. Baca ayat ini tuh seneng banget Bu Dewi, sukacita banget. Jadi intinya anak-anak Tuhan tuh gak ada yang Tuhan ciptakan biasa-biasa saja, standar gak ada. Allah menciptakan manusia itu dengan standar yang sangat tinggi. Bahkan dia meletakkan standar sendiri hidupnya. Allah menciptakan standar dirinya sendiri bagi kita, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Nah, hari-hari ini ada banyak orang merasa hopeless dengan situasi pandemi ini. Merasa pekerjaannya separuh sudah tidak maksimal. Usahanya tidak lagi mengalami kemajuan. Mereka begitu rajin bekerja, mati-matian, tapi kok juga hasilnya tidak maksimal. Kemudian hasilnya tidak signifikan dengan yang mereka harapkan. Anak-anak kita tentu perlu bekerja dengan keras dan rajin, itu harus. Tapi firman Tuhan juga bilang, kerajinan tanpa hikmat pun juga itu tidak baik ya anak-anak. Tidak akan dapat maksimal hasilnya. Nah, untuk bisa mencapai keberhasilan, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa kita perlu namanya roh kreatif. Kita perlu namanya inovatif dalam menyikapi perubahan. Apalagi perubahan yang saat ini hampir semua orang di seluruh dunia sama sekali nggak menyangka bahkan terjadi seperti saat ini, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Masalahnya banyak di antara kita ini hanya mengenal bahwa Tuhan itu hanya sang pemelihara atau sebagai pembuat mujizat saja. Padahal kalau tadi kita sudah baca di dalam Kejadian ada sebuah rahasia. Ketahuilah anak-anakku bahwa Tuhan kita bukan hanya memelihara dan membuat mukjizat, tapi Allah kita itu sumber kreativitas. Karena dia sendiri hikmat. Karena dia sendiri kecerdasan. Karena dia sendiri kebijaksanaan anak-anak. Dialah yang menaruh ide di dalam manusia hingga saat ini kita ini dapat berkembang dengan luar biasa, bahkan sampai beberapa orang mengaku menyamai Tuhan. Nah, ini menjadi ateis. Karena memang apa? Allah
memberikan standar yang tinggi dirinya sendiri kepada manusia, anak-anak. Dan tidak ada yang tidak mungkin manusia nggak bisa lakukan ketika dia berada pada standarnya Tuhan tadi. Firman Tuhan dalam Kejadian 1:28 tadi dikatakan, berfirmanlah. Ya kan? Allah menjadikan semuanya. Allah menciptakan semuanya dan diberikannya kita juga kuasa. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari di tengah situasi yang seperti sekarang ini, kita sebagai orang percaya bukan hanya melihat Tuhan sebagai sang pemelihara saja. Tapi mari kita bersama-sama seperti firman Tuhan di dalam 1 Kejadian 1:26 tadi, kita mempunyai daya cipta. Sebagai orang percaya kita memiliki Tuhan sebagai sumber kreativitas yang tidak terbatas. Dia telah menaruh benih daya cipta dalam hidup kita. Hal yang perlu kita lakukan adalah mau terus belajar mengembangkan diri terhadap hal-hal yang baru. Tidak menjadi malas. Sesuatu yang tadinya kita mungkin anggap sulit, tidak ada jalan keluar, pasti akan berubah menjadi kesempatan yang membawa kita bertemu dengan namanya keberhasilan, anak-anak. Bila kita mau membuka diri kita mau berjalan bersama Allah, kita mau berjalan bersama Roh Kudus, maka kita akan mampu menciptakan hal-hal yang baru yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah berpikir sama sekali, atau yang sebelumnya kita udah lakukan tapi mentok, nggak pernah kita berhasil. Karena kita melupakan satu pribadi, yaitu Allah sendiri, Roh Kudus yang minta kita undang untuk hadir dalam segala apa yang kita lakukan, anak-anak. Sehingga saya percaya kalau kita mau membuka diri kita untuk hal yang baru, melibatkan Roh Kudus dengan rendah hati dan tak henti-hentinya belajar, maka kita akan ketemu dengan namanya keberhasilan dalam hidup kita. Mari kita menjadi pribadi yang kreatif di tengah tantangan kehidupan yang seperti sekarang ini, anak-anak. Bila Roh Kudus memampukan kita, membimbing kita untuk menggunakan segenap akal budi dan hikmat kita untuk mengembangkan potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita, yang Tuhan sendiri sudah taruh standar dirinya di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Maka Bu Dewi yakin dan percaya dengan hikmat kita akan mengembangkan potensi yang kita miliki bagi kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Bangsa ini menanti kalian, anak-anak. Jadilah pribadi yang tidak pernah berhenti belajar, dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Memiliki roh yang lemah lembut, memiliki kerendahan hati. Kembangkan setiap benih kreativitas yang Tuhan sudah taruh dan letakkan dalam hidup kalian. Karena Tuhan telah meletakkan benih kreativitas dalam diri kita, dalam setiap aspek hidup kita. Tugas kita adalah mengembangkan benih tersebut, anak-anakku, agar dapat berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Budaya berharap renungan yang singkat ini bisa memberkati kita semua. Mari belajar untuk terus rendah hati dan mau belajar mengembangkan roh kreativitas yang sebetulnya Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Yuk, yang selama ini malas, yang selama ini mungkin tidak yakin, tidak percaya diri, merasa nggak mampu, ingat kamu diciptakan dengan roh kreativitas yang benih itu sudah Tuhan taruh sendiri dalam diri kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, curahkanlah hikmat-Mu atas setiap hidup kami. Sehingga kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari hidup kami semakin berguna, kami semakin memuliakan Tuhan dengan roh kreativitas melalui Roh Kudus yang akan menguatkan kami dapat menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, bagi apapun kami, dimanapun hidup kami berdampak. Dan kreativitas itu Tuhan kami persembahkan bagi bangsa ini dan bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, dan kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil, anak-anak Tuhan yang bisa jadi saksi dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, sangat baik kepada kita, melimpahkan berkat kepada kita. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan berkat kepada kita, mari kita siapkan persembahan yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Untuk menyiapkan persembahan ini, mari kita pujikan Taburlah. Taburlah, maka engkau kan menuai
dalam ribamu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk menutup ibadah pembukaan tahun ini dan juga ibadah Pepen Kris tahun 2020 ini, mari kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat-Mu sehingga ibadah kami untuk pembukaan tahun 2020 dan pembukaan Pepen Kris tahun 2020 ini boleh berjalan dengan lancar. Dan Bapa, biarlah Tuhan tahun pelajaran baru ini juga bisa membawa semangat baru kepada kami semua Tuhan. Walaupun Tuhan kami tahu bahwa keadaan kami saat ini kurang mendukung, tapi kami percaya Tuhan, keadaan ini tidak akan menghalangi setiap semangat kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami dengan lebih baik lagi. Dan Bapa, kami tahu Tuhan Kau akan terus sertai kami, sertai jalan kami sepanjang tahun ini, sehingga kami Tuhan, walaupun dalam keadaan yang sulit, kami masih bisa terus merasakan berkat-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.